Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai interaksi obat hiperlipidemia yang diampu oleh Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin SSI MSI. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Merati, kemudian Andi Fitriana, Andi Nisa Wataisa, dan Efriani Merimiri. Adapun pokok pembahasan dari hiperlipidemia yang pertama, definisi hiperlipidemia, kemudian golongan obat hiperlipidemia, dan contoh interaksi beserta faktor yang mempengaruhi ACMED. Yang pertama itu definisi hiperlipidemia. Hiperlipidemia merupakan kondisi di mana adanya peningkatan salah satu atau semua lipid dalam aliran darah atau plasma. Lipid plasma ini terdiri dari kolesterol, kolesterol ester, fosfolipid, dan trigliserida atau TGA. Lipid ini akan diangkut di dalam plasma darah sebagai lipoprotein. Baiklah, untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh itu bisa dilihat pada gambar fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Selanjutnya, hiperlipidemia dibagi menjadi dua. Yang pertama, hiperkolesterolemia, di mana hiperkolesterolemia ini adalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah akibat dari aterosklerosis, yaitu menumpuknya plak pada dinding arteri. Kemudian yang kedua, hipertrigliseridemia, di mana hipertrigliseridemia ini adalah peningkatan kadar trigliserida melalui kontribusinya terhadap trombogenitas atau aterosklerosis. Adapun klasifikasi kadar lipid dalam plasma, yang pertama ada kolesterol total. Untuk kadar kolesterol total yang diinginkan itu kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk kadar sedikit tinggi atau borderline itu 200 sampai 239 mg per desiliter. Sedangkan untuk kolesterol total yang tinggi itu lebih besar dari 240 mg per desiliter. Yang kedua ada kolesterol LDL. Untuk kadar optimalnya itu kurang dari 100 mg per desiliter. Untuk kadar mendekati optimal itu 100 sampai 129 mg per desiliter. Untuk kadar sedikit tinggi atau borderline itu 130 sampai 159 mg per desiliter. Untuk kadar tinggi itu 160 sampai 189 mg per desiliter. Sedangkan untuk kadar yang sangat tinggi pada kolesterol LDL itu lebih besar dari 190 mg per desiliter. Untuk yang ketiga ada kolesterol HDL. Untuk kadar rendah itu kurang dari 40 mg per desiliter. Yang kedua, untuk kadar tingginya itu lebih besar dari 60 mg per desiliter. Yang terakhir, yang poin keempat itu ada trigliserida. Untuk kadar normalnya itu kurang dari 150 mg per desiliter. Untuk kadar sedikit tinggi atau borderline itu 150 sampai 199 mg per desiliter. Untuk kadar tingginya 200 sampai 499 mg per desiliter. Dan untuk kadar sangat tinggi pada trigliserida yaitu lebih besar dari 500 mg per desiliter. Baik, untuk berikutnya ada faktor resiko hiperlipidemia. Faktor resiko hiperlipidemia itu terbagi menjadi dua, ada yang dapat dimodifikasi ataupun yang tidak dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu asupan kolesterol, asupan tinggi lemak, kebiasaan merokok, obesitas, aktivitas fisik rendah, dan stres yang tinggi. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu ada faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan ras. Untuk obat hiperlipidemia itu terbagi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan statin. Contoh obat dari golongan statin itu ada simvastatin, lovastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan pitavastatin. Untuk indikasinya itu ada dua. Yang pertama, terapi tambahan pada diet untuk menurunkan kolesterol pada hiperkolesterolemia primer atau dislipidemia campuran. Yang kedua, mengurangi insiden kejadian koroner klinis dan memperlambat progresi aterosklerosis koroner pada pasien dengan penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol 5,5 mol per liter atau lebih. Untuk mekanismenya sendiri, untuk golongan statin yaitu astatin menghambat secara kompetitif koenzim 3-hidroksi-3-metilglutaryl atau HEM-GCoA reduktase, yakni enzim yang berperan pada sintesis kolesterol terutama dalam hati. Untuk golongan kedua ada golongan fibrat. Contoh obat dari golongan fibrat itu ada gemfibrozil, fenofibrat, quofibrat, dan betafibrat. Untuk indikasinya sendiri itu menurunkan kadar trigliserida serum. Mekanisme dari golongan fibrat itu fibrat bekerja dengan cara mengurangi produksi very low density lipoprotein atau VLDL di hati, yaitu jenis lemak darah yang banyak mengandung trigliserida. Fibrat digunakan ketika kadar trigliserida darah sudah terlalu tinggi, yaitu
besar dari 500 mg per desiliter dan tidak kunjung menurun dengan pengobatan yang lain. Untuk golongan obat yang ketiga ada asam nikotinat, contoh obatnya asam nikotinat, indikasinya menurunkan kadar kolesterol total LDL, meningkatkan HDL pada pasien dengan hiperkolesterolemia dan dislipidemia campuran. Adapun mekanismenya menghambat mobilisasi asam lemak bebas dari jaringan lemak perifer ke hepar, sehingga sintetis trigliserida dan sekresi kolesterol VLDL di hepar berkurang. Untuk golongan obat yang keempat ada inhibitor absorpsi kolesterol, contoh obatnya ezetimibe. Indikasinya hiperkolesterolemia primer, mekanismenya menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut dalam lemak. Untuk golongan obat yang kelima ada bile acid sequestran, contoh obatnya kolestiramin, kolestipol, indikasinya hiperkolesterolemia, pruritus, gatal yang terkait dengan malabsorpsi asam empedu, diare yang terkait dengan malabsorpsi asam empedu. Adapun mekanismenya mengikat asam empedu, bukan kolesterol di usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Selanjutnya ada contoh interaksi antara obat simvastatin dan obat fluconazole, di mana jenis interaksinya farmakodinamik dengan tingkat interaksi mayor. Adapun mekanismenya pemberian bersama dengan inhibitor kuat CYP450-3A4 termasuk agen anti jamur azol dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma inhibitor reduktasi HMG-CoA atau statin yang merupakan substrat dari isoenzim. Tingkat penghambatan HMG-CoA yang tinggi dalam plasma dikaitkan dengan peningkatan risiko toksisitas muskuloskeletal. Contoh interaksi yang kedua ada obat atorvastatin dengan rifampicin, di mana jenis interaksinya itu farmakodinamik dengan tingkat interaksi obat mayor. Pemberian secara bersamaan rifampicin dapat secara signifikan meningkatkan atau menurunkan konsentrasi plasma atorvastatin. Contoh interaksi yang ketiga ada obat gemfibrozil dengan obat ripaglinide dengan jenis interaksi farmakokinetik dengan tingkat interaksi mayor, di mana mekanismenya pemberian bersamaan dan secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma ripaglinide, yakni dengan penghambatan gemfibrozil dari penyerapan hati yang dimediasi OATP 1B1 dan di metabolisme ripaglinide yang dimediasi CYP450-2C. Contoh interaksi yang keempat yaitu fenofibrat dengan obat lain acetaminophen. Jenis interaksinya itu farmakodinamik atau moderat. Mekanismenya itu pemberian bersamaan dengan fenofibrat dapat meningkatkan konsentrasi plasma dan resiko efek samping obat yang dapat merupakan substrat isoenzim CY450, AC19, 2A6 dan 2C9. Mekanismenya merupakan penurunan pembersihan karena penghambatan CY450, 2C19, 2A6, dan 2C9 yang dimediasi fenofibrat. Selanjutnya kolestipol dan levotiroxin. Jenis interaksinya itu farmakodinamik atau moderat. Mekanismenya yaitu kuenstan asam empedu dapat mengikat dan mengurangi penyerapan hormon tiroid gastrointestinal. Selanjutnya kolesteramid dan budesonid. Jenis interaksinya itu farmakodinamik atau moderat. Mekanismenya itu pemberian bersamaan dengan sekuenstan asam empedu dapat menunda dan mengurangi penyerapan kortikosteroid oral yang dapat menurunkan bioavailabilitas. Kuenstan asam empedu dapat meningkat obat-obat tertentu di usus untuk membentuk kompleks yang tidak larut yang diekskresikan di dalam tinja. Dan yang terakhir asam nikotinat dan metformin. Jenis interaksinya itu farmakodinamik atau moderat. Mekanismenya itu asam nikotinat dapat mengganggu kontrol gula darah dan dapat mengurangi efektivitas metformin maupun obat diabetes lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang pertama itu absorpsi, sifat fisika kimia obat, perubahan pH cairan GI, perubahan waktu, pengosongan lambung, dan transit usus. Kemudian yang kedua, distribusi protein plasma atau albumin yang mengikat obat. Kemudian yang ketiga itu ada metabolisme, penghambatan enzim metabolisme atau CYP450,
dan penginduksi enzim metabolisme atau CYP450. Kemudian yang terakhir itu ada ekureksi, kerusakan ginjal karena obat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai interaksi obat hiperlipidemia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.